Salam semangat dan salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Elvani Purba, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Sumatera Utara. Pada podcast kita kali ini, saya akan membahas tentang penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi di unit organisasi kita sendiri. Unit organisasi saya itu berada di SD 040550 Martinding. Jadi sebelum kita mengimplementasikan dan menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu korupsi. Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptos. Korupsi yang memiliki arti yaitu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Dalam undang-undang, korupsi juga dikatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat merugikan keuangan negara, itu disebut dengan korupsi. Jadi, jenis korupsi juga ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, dan yang keenam benturan kepentingan dalam penggadaan. Yang ketujuh itu gratifikasi. Selanjutnya itu apa aja sih ciri-ciri dari korupsi tersebut? Jadi teman-teman, ciri-ciri korupsi itu satu, dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif. Yang ketiga, ada keuntungan yang ingin diraih. Yang keempat, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran serta mengkhianati kejujuran. Jadi apa aja sih nilai-nilai anti korupsi tersebut? Jadi teman-teman, nilai-nilai anti korupsi tersebut ada yang pertama itu jujur, yang kedua itu peduli, 3 mandiri, 4 disiplin, 5 bertanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, 9 adil. Jadi, apa saja nilai-nilai implementasi yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru di sekolah? Jadi, saya itu mengimplementasikannya dengan misalnya pada saat mengawasi ujian peserta didik dengan baik, tidak membocorkan kunci jawaban kepada peserta didik, itu dapat saya terapkan dengan nilai kejujuran. Selanjutnya itu adalah nilai-nilai peduli. Nilai peduli itu dapat diterapkan ketika misalnya membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan, berbagi ilmu dengan sesama guru, lebih aktif mendengarkan peserta didik, memperhatikan kondisi peserta didik, dan guru yang mandiri harus bisa melaksanakan tugas tanpa disuruh atasan, mampu mengambil sikap dalam situasi kritis, dan mampu mempersiapkan desain pembelajaran. Jadi selanjutnya ada juga nilai disiplin yang saya terapkan ketika saya berada di sekolah. Misalnya hadir dan meninggalkan sekolah tepat waktu, tidak meninggalkan sekolah tanpa izin kepala sekolah, menaati peraturan, dan berpakaian sesuai jadwal. Menjadi seorang guru haruslah melaksanakan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya. Jadi guru itu bertanggung jawab dalam melaksanakan semua tugas dengan sepenuh hati. Dan guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik. Jadi selanjutnya ada juga nilai kerja keras. Nilai kerja keras dapat dilakukan dengan tidak mengeluh dan gigih menghadapi rintangan. Yang selanjutnya itu adalah nilai kesederhanaan. Guru adalah panutan. Dengan mengenakan pakaian yang pantas saja, yang sederhana, kita sudah melaksanakan norma yang berlaku. Selanjutnya itu adalah guru itu berani. Tentang itu terbuka dalam menerima kritikan, berani mengatakan tidak jika memang itu tidak benar adanya. Selanjutnya itu nilai adil, yaitu bersikap baik kepada peserta didik dan guru harus berpegang pada kebenaran. Sekian dan terima kasih.